Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberikan waktu luang untuk bisa mengambil faidah dan pelajaran dari kitab tauhid. Kita di sela-sela pembahasan dalam satu bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang di sana terjadi penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalil berikutnya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Thabit ibn al-Dhahak qala, di mana beliau mengatakan nadara rajulun ayyan hara ibilan bibuana. Seseorang bernadar untuk menyembelih unta di satu tempat namanya Buana. Maka Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah? Apakah di tempat tersebut ada atau dulunya pernah ada berhala di antara berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Qalu, para sahabat menjawab, la, tidak ada. Qala, Nabi bertanya kembali, fahal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah ada di tempat tersebut idnya mereka, tempat perayaannya mereka, yaitu dikunjungi secara berkala? Qalu, maka mereka menjawab, la, tidak ada. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, aufi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Tunaikan nadarmu, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nadar dalam rangka maksiat kepada Allah dan pada perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu adam. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat satu munasabah, kesesuaian dengan judul bab yang kita bahas, di mana di dalamnya terdapat larangan menyembelih di tempat yang di sana ada berhala-berhala yang diibadahi oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrik, atau ada idnya mereka, atau terjadi penyembelihan di sana untuk selain Allah. Karena kalaulah ada berhala, tentu di sana mereka mendekatkan diri kepada berhala tersebut, diantaranya dengan penyembelihan. Maka ini jelas menunjukkan larangan kita menyembelih di tempat yang terjadi penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun telah tidak ada misalnya, tapi pada memori manusia hal itu masih tergambar. Masih ada di sana tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilarang. Karena akan dianggap menghidupkan kembali peribadahan mereka, dianggap tasyabuh dengan mereka, bersesuaian dengan mereka, menyerupai mereka. Maka ini terlarang perkara demikian dilakukan. Demikian juga tentunya akan mempengaruhi orang yang menyembelih di sana, mempengaruhi niatnya sehingga beralih, asalnya lillah sehingga beralih kepada yang lainnya. Ikhwati fillah, pelajaran yang lain dalam hadis tersebut, al-man'u minal wafa bin nadar, larangan dari al-wafa bin nadar, dari menunaikan nadar, idza kana fil makan alladzi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalih, kalau dilaksanakan di tempat yang di sana ada berhala, walaupun berhala tersebut sudah tidak ada, tapi tadi memori manusia masih ada di benak mereka, di sana ada berhala, maka tidak boleh. Demikian pula larangan dari menunaikan nadar di tempat idnya jahiliyah, tempat perayaannya orang-orang jahiliyah. Perayaan maknanya didatangi secara berkala untuk takarrub kepadanya, walau ba'da zawalih, walaupun setelah tidak adanya perkara tersebut. Kemudian di sini pun kita mengambil pelajaran istifsalul mufti, bahwasanya yang namanya pemberi fatwa itu meminta kejelasan atas pertanyaannya, sehingga Rasulullah bertanya berulang-ulang untuk menunjukkan, memberikan kejelasan, sehingga fatwa itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian ikhwati fillah, saddud dzariyah. Pelajaran yang lain di sini ada saddud dzariyah, menutup pintu-pintu kesyirikan.
Karena jangan sampai orang menganggap, oh kaum muslimin yang menyembelih di sana berarti menghidupkan peribadahan mereka, tasyabuh dengan mereka, dan seterusnya. Kemudian tarku musabahatil musyrikin. Di antara pelajaran yang lain, kewajiban kita meninggalkan menyerupai orang-orang musyrik. Karena ini perbuatan yang dilarang dalam syariat kita. Kemudian an-nadzabah lillahi fil makan alladhi yadhbahu fihil musyrikun au yattakhidunahu mahallan li'aid maksiatun. Qadifillah bahwasanya menyembelih di tempat yang di sana ada penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau ada idnya kaum musyrikin, inilah kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nadar maksiat tidak boleh dilaksanakan, dan ini diantaranya. Kemudian ikhwati fillah, nadar tersebut tidak boleh dilakukan selain pada perkara maksiat, juga pada perkara yang tidak dimiliki oleh orang yang bernadar itu sendiri. Saya bernadar akan membebaskan atau akan menyembelih kambing, tapi kambing tetangga, bukan kambing miliknya. Maka ini sesuatu yang terlarang karena bukan miliknya. Demikian pula wajib kalau itu tidak mengandung kemaksiatan dan pada kepemilikan orang yang bernadar. Ketika sudah bernadar, maka wajib dia untuk menunaikannya. Dan nadar pun termasuk ibadah, tidak boleh kita memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati fillah, terima kasih perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.